Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba nabiyyika wa hubba ali baitihi at-tayyibin at-tahirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman dan sahabat semuanya, dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Alimu Auladakum Mahabbata Ali Baitin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajarkanlah oleh kalian kepada anak-anak kalian akan mencintai keluarga Nabi alaihi salatu wassalam. Halaman 13. Download aja banyak di internet. Alimu Auladakum Mahabbata Ali Baitin Nabi, halaman 13. Kita ulang sedikit judulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Manhum alul bait. Siapa itu alul bait? Siapa sih? Atau ini ada dua. Alul bait boleh kita sebut, ahlul bait juga sama ya. Yang sering kita dengar ahlul bait. Jadi sama. Alu juga asalnya ahlu, kemudian hamzah ini dirubah jadi hamzah, kemudian ketemu dua hamzah dijadikan pedang begini. Ya, siapa keluarga Nabi? Biar kita mengenalnya. Ahlul baiti hum aula bin Nabiyil Karim sallallahu alaihi wasallam. Bermula ahlul bait itulah orang-orang yang paling utama terhadap Nabi. Maksudnya ahlul bait orang yang dekat dengan Nabi, orang yang Nabi cintai nanti ya. Wa nahnu aula bihtiramihim. Dan bermula kita itu juga lebih patut untuk menghormati mereka, wa tauqirihim, memuliakan mereka, wa mahabbatihim, mencintai mereka. Wa hum alladzina adhaballahu anhumur rijsa wa tahharahum tathira. Dan bermula mereka ahlul bait itulah orang-orang yang telah menghilangkan oleh Allah dari mereka akan rijsa, akan kekotoran maknawi. Allah jaga mereka dari dosa. Bermula mereka ahlul bait itu orang-orang yang menghilangkan oleh Allah dari mereka akan rijis, kekotoran, kenajisan. Wa tahharahum tathira, menyucikan ianya Allah akan mereka benar-benar disucikan. Nah, karena ayat ini sehingga nanti Syiah meyakini kalau keluarga Nabi itu maksum, tapi bukan semuanya. 12 imam yang sering kita dengar ya. Nah, mulai dari Nabi pertama sampai Al-Mahdi. Nah, keyakinan kita ahli sunnah tentunya berbeda. Kita memang diwajibkan memuliakan keluarga Nabi. Namun kita ahli sunnah tidak meyakini kemaksuman bagi siapapun selain terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu yu'simuka minan nas ya. Apa firman Allah? Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa. Hanya saja berkehendaklah oleh Allah agar menghilangkan ianya Allah dari kalian semua akan rijis, akan kekotoran, kenajisan, keburukan. Allah hilangkan dari kalian akan keburukan ahlal bait, wahai ahlul bait. Wa yutahhirakum tathira, menyucikan ianya Allah akan kalian benar-benar disucikan. Wa hum alladzina amara Rasul sallallahu alaihi wasallam bil iqtida'i bihim wa luzumi minhajihim. Bermula mereka ahlul bait itulah orang-orang yang memerintahkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam untuk mengikuti mereka, mulazamah manhaj mereka. Orang-orang yang Rasul memerintahkan kita untuk mengikuti jejak mereka, untuk luzum, selalu mengikuti manhaj mereka. Sabda Nabi, innani tarikun fikumus sakalain. Sesungguhnya aku yang meninggalkan pada kalian dua yang berat. Apa dua yang berat? Kitabullah wa ahlu baiti. Kita baca kitabu berarti kita kata. Kalau kita badal, kitaballahi wa ahla baiti. Dua yang berat yaitu kitab Allah dan keluargaku. Ya. Ini hadis. Ini langsung ada dua hadis. Rawahu Muslim, meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Muslim. Wa Ahmadu, Imam Ahmad. Wa Nasai dan Tirmizi. Hadis sahih. Ya. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, inni tarikun fikumus sakalain. Sesungguhnya aku itu yang meninggalkan pada kalian dua yang berat. Apa saja? Kitab Allah wa itarati, kitab Allah dan keluargaku, keturunanku. Wa innahuma layyaftariqa hatta yarida alayyal hauda.
Sesungguhnya keduanya, kitab Allah dan keturunanku tidak akan berpisah keduanya, hingga datanglah keduanya kepadaku di kolam nanti di akhirat. Fanduru kaifa takhlufuni fihima. Maka perhatikan oleh kalian, bagaimana kalian menggantikan akan aku pada keduanya. Kitab Allah dan keturunan Nabi. Ya. Jadi memang anjuran berpegang kepada kitab Allah, kepada keluarga Nabi, mengikuti juga keluarga Nabi. Keluarga Nabi rata-rata banyak yang alim, ya kan? Banyak yang alim, berkah banget. Nah, ini nomor 3 hadisnya Muslim. Nah, hadis nomor 2408 dalam kitab Fadha'is Sahabah. Nah, Imam Muslim menaruh hadis ini dalam kitab keutamaan para sahabat di bab Fadha'il Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dari hadis Zaid bin Arqam. Kemudian Imam Turmudi juga meriwayatkan, Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya juga dari hadis Zaid bin Arqam juga dari tarik yang banyak, tarik yang lain ya. Jalur periwayatannya beda, cuma ujungnya nanti ke Zaid bin Arqam juga. Nah, kemudian kalau ulama berkata sumya sakalain, kenapa dinamakan keduanya Quran dan keturunan Nabi dengan sakalain, dua yang berat? Li'adhamihima, karena agung keduanya, Quran agung, keluarga Nabi agung. Wa kabiru sya'nihima, karena besarnya persoalan keduanya ya. Ya. Waqila dikatakan disebut sakalain li saqlil amali bihima, karena berat mengamalkan dengan keduanya. Mengamalkan Quran tidak semua orang bisa ya kan. Mengikuti keluarga Nabi juga tidak semua orang bisa. Lebih-lebih sekarang kalau kita sering ngomongin keluarga Nabi langsung dituduh Syiah. Padahal keluarga Nabi itu di atas segalanya, di atas Syiah, di atas ahli sunnah. Keluarga Nabi itu milik semua orang. Kemudian wa itratur rajul, itrah seorang laki-laki, mereka itu akribauhu, kerabatnya laki-laki, min waladi, anaknya, wa waladi waladihi, cucunya, wa bani amhi, anak-anak pamannya, disebut itrah, keturunan. Kalau keturunan Nabi berarti kerabat Nabi, nanti anak Nabi, cucu Nabi, dan anak paman Nabi. Ini berdasarkan kitab Mu'jam Maqayisil Lughah. Ya. Kemudian wahum alladzina ja'alallahu haqqahum fil fai'i wal khumus. Berumlah mereka ahlul bait itu orang-orang yang menjadikan oleh Allah akan hak mereka dalam harta fih dalam dan khumus. Allah berfirman, ma'afa Allahu ala rasuli. Bermula apapun yang memberikan fih. Fih ini rampasan perang. Bermula apapun yang memberikan fih oleh Allah kepada Rasulnya. Min ahlil qura. Fih dari penduduk-penduduk desa. Falillah, maka fih itu untuk Allah. Walir rasul, untuk rasul. Walidil qurba, untuk para kerabat. Wal yatama, untuk anak yatim. Wal masakin, untuk orang-orang miskin. Wa ibnis sabil, dan untuk ibnis sabil. Ya. Surat Al-Hasyr ayat 7. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'lamu, ketahui olehmu, annama. Ini anna dan ma beda nih. Wa sungguh ma, wa sungguh apapun, ghanimtum, yang engkau dapat ghanimah, min syai'in, dari sesuatu, fa anna lillahi khumusuhu, maka bahwa sungguh untuk Allah itu seperlimanya harta ghanimah. Walir rasul, dan untuk rasul juga seperlima. Walidil qurba, untuk zi kerabat. Wal yatama, anak yatim, orang miskin, dan ibnis sabil. Nah, inilah keluarga Nabi. Orang-orang yang Allah wajibkan dari harta fih, harta ghanimah, mereka ada jatah khusus yang sudah Allah tentukan. Ini kan luar biasa kan? Wahum alladzina nazzahahumullahu anis sadaqah waz zakah. Bermula mereka ahlul bait itu orang-orang yang membersihkan akan mereka oleh Allah dari sedekah dan zakat. Mereka itu orang-orang yang tidak boleh menerima zakat. Berdasarkan sabda Nabi, inna alu Muhammadin la tahillu lana sadaqah. Sesungguhnya kami, siapa kami, alu Muhammad, keluarga Muhammad alaihi salatu wasallam, itu tidak halal bagi kami oleh sedekah. Keluarga Nabi nggak boleh menerima sedekah, maksudnya zakat. Ini satu hadis Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam bab zakat juga diriwayatkan oleh juga Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari juga menuliskan, Imam Muslim juga dalam Sahih Muslim. Kemudian Abu Dawud juga mengeluarkan hadis ini, kemudian Imam Nasai juga, Ibnu Majah juga, Ahmad fil Musnad juga. Nah, jadi hadis ini ada dalam Kutubus Sittah. Kemudian, wahum alladzina akramahumullahu bi an ja'ala sholata alaihim matlubatan fi kulli shalah.
Bermula mereka ahlul bait itu orang-orang yang memuliakan akan mereka oleh Allah bi anja'ala. Dengan bahwa menjadikan dianya Allah akan berselawat kepada mereka akan yang diperintahkan. Fi kulli shalah dalam setiap salat. Itulah keluarga Nabi. Ya orang-orang yang dalam salat kita selalu kita berselawat kepada mereka. Dimana kalau kita nggak berselawat kepada mereka, salat kita nggak sah. Termasuk rukun salat berselawat kepada keluarga Nabi. Akhrajat Tirmidzi wal Hakim wa ghairuhuma, telah mengeluarkan oleh Tirmidzi dan Hakim wa ghairuhuma dan selain keduanya, an Sa'ad bin Abi Waqqas, dari Sa'ad bin Abi Waqqas qala, berkata ianya Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa kata beliau? Lamma anzalallahu hadhil ayat, manakala menurunkan oleh Allah akan ini ayat. Bunyi ayatnya faqul ta'alu nad'u abna'ana, katakan olehmu ya Muhammad, ta'alu, marilah kalian semua. Ini turun ayat ketika Nabi bermubahalah ya dengan Nasrani ya. Mereka nggak percaya kepada Allah, akhirnya Nabi mengajak mereka untuk mubahalah. Doa kutukan, siapa yang benar, siapa yang salah akan terkena kutukan. Nah ini turun firman Allah ini. Fakul, katakan olehmu hai Muhammad, ta'alau, marilah kalian semua, nad'u abna'ana, kita panggil akan anak-anak kita. Wa abna'akum, anak-anak kamu. Nah jadi anak-anak di sini maksudnya nanti Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Nah, jadi karena apa namanya ya? Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain Nabi anggap sebagai anak, makanya nanti keturunan Nabi ya lewat Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, walaupun itu lewat jalur perempuan. Ini kekhususan Nabi ya. Kita panggil akan anak-anak kami dan anak-anak kamu, wanisa ana, wanita-wanita kami, wanisa akum, dan wanita-wanita kamu, wa amfusana wa amfusakum, diri kami dan diri kalian. Ya, nanti Nabi mengumpulkan. Nah, ini ketika Allah menurunkan ayat ini, apa yang Nabi lakukan? Da'a Rasulullah, memanggil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Aliyan, Sayyidina Ali. Beliau panggil Sayyidina Ali, wa Fatimah, Sayyidatina Fatimah, wa Hasanan wa Husainan, Sayyidina Hasan dan Husain. Faqala, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Allahumma haulai ahli, ya Allah, bermula mereka itulah keluargaku ya Allah. Ini berdasarkan ayat ini yang masuk keluarga Nabi di sini ya ini Sayyidina Ali, Fatimah, Hasan, Husain. Nah ini keluarga tingkatan pertama. Jadi menurut dalam kitab ini keluarga Nabi itu bertingkat. Yang paling dekat, nas khusus ya ini 4. Nanti ada tambahan. Warawal Imam Ahmad, dan telah meriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ini yang ketiga, kita lihat dulu. Yang ketiga, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam tafsir bab wa min surati Ali Imran. Beliau mengatakan waqala al-hadisu hasanun sahihun gharib. Hadis hasan sahih gharib min hadzal wajah. Jadi hadisnya hasan, hadisnya sahih gharib. Arti gharib tidak diriwayatkan oleh banyak orang, tapi sanadnya sahih. Juga dikeluarkan hadis ini oleh Imam Hakim dalam kitab Mustadrak, sahhahahu. Jadi Imam Hakim menyatakan wa sahhahu, mentasihnya Imam Hakim akan ini hadis sahih. Wa wafaqahu Az-Zahabi, muwafaqat akan nyata sahih Hakim oleh Az-Zahabi juga. Bahwa dianya hadis tersebut itu juz'un min hadis tawil. Itu bagian dari hadis yang panjang. Cuma ini sepotong doang. Ya. Kemudian rawahu Muslim, juga diriwayatkan hadis ini oleh Imam Muslim dalam Fadailis Sahabah. Bab Fadaili Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, juga dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dalam Manaqib Ali radhiyallahu anhu. Kemudian warawal Imam Ahmad, meriwayatkan oleh Imam Ahmad dan oleh Tirmizi dari Ummi Salamah, annahu, bahwa sungguhnya hal dan sya'an, lamma nazala qauluhu ta'ala, manakala turunlah oleh firman Allah Subhanahu wa taala, innama yuridullaha liyudhhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Ketika ayat ini turun, Ummi Salamah berkata, ada orang Nabi, memutar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kasaahu, pakaian Nabi, ada pakaian lebar ketika itu kayak selimut. Nabi memutarnya ala aliin, kepada Sayyidina Ali, wa Fatimah, Sayyidina Fatimah, wal Hasani wal Husain radhiyallahu anhu. Nabi memutar kainnya menutup 4 orang ini, Sayyidina Ali, Fatimah, Hasan, Husain, Nabi tutup. Waqala, kemudian Nabi berkata, Allahumma haula'i ahlu baiti, ya Allah, mereka itulah keluargaku. Wa azhib anhumur rijsa, hilangkan dari mereka akan rijis, kekotoran. Wa tahhirhum tathira, sucikan olehmu akan mereka benar-benar suci. Nah ini.
ketika turun ayat ini yang Nabi selimuti 4 orang. Ummi Salamah istri Nabi juga tidak ikut diselimuti oleh Nabi. Karena ini secara pokok banget yang masuk alul bait yang paling utama yang 4 orang ini. Walaupun nanti para istri Nabi juga masuk dalam ahlul bait. Nah, karena ada hadis yang lain. Nah, tapi berkenaan dengan ayat ini cuma 4 orang. 5, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnad. 5, kita lihat nih Tathira ini kan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnad. Ini dalam kitab Musnad Imam Ahmad hadis ini diulang sampai 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali. Wa Turmudi dan juga diriwayatkan oleh Imam Turmudi 2 kali dalam kitab beliau. Kemudian juga hadis ini dikeluarkan oleh oleh Imam Hakim dalam kitab Mustadrak ya. At-Tabrani dalam kitab Al-Kabir. Min iddati turukin, dari banyak turuk. Jadi hadis sahih ini. Kemudian, warawa Muslimun fi sahihi, telah meriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya Imam Muslim, an Zaid bin Arqam, dari Zaid bin Arqamah, annahu qala, bahwa sungguhnya Zaid bin Arqam itu berkata, ia khatabana Rasulullah, telah berkhutbah kepada kami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bima'in, di satu air, yud'a khumman, yang dinamakan akan dianya air khumman, akan khum. Ya. Ini peristiwanya ketika Nabi pulang haji wada ya. Pulang haji wada sampai di satu sumur yang disebut dengan khum. Sampai di satu sumber mata air yang dinamakan akan dianya mata air dengan khum ya. Di hadis yang lain namanya Ghadir Khum, sumur Khum. Khum ini sendiri artinya satu wilayah yang banyak pohonnya. Kemudian ada satu mata air itu disebut Ghadir Khum, mata air yang ada di Khum. Kita lihat dulu arti Khum. Ismon li ghaidah, nama bagi satu kawasan yang banyak pohon, ala nahwi salasati amyalin minal Juhfah, sekitar 3 mil dari Juhfah, yaitu Ghadirun masyhurun, satu sumur yang terkenal, yudhafu, yang dinisbatkan akan dia kepada Ghaidah, sumur yang ada di Ghaidah. Artinya kalau sumur Ghadir, kalau Ghaidah ini Khum, berarti Ghadir Khum. Fayuqalu, maka dikatakan orang baginya sumur tadi, baginya Ghadir, Ghadir Khum. Ini dalam kitab Mu'jamul Buldan jilid 4 halaman 188. Jadi ketika Nabi berada di satu mata air yud'a, yang disebutkan akan dianya air akan Khum, baina Makkah wal Madinah, yang ada di antara Makkah dan Madinah. Fahamidallah, maka Nabi memuji akan Allah. Wa asna alaihi, menyanjung ianya Nabi kepadanya Allah. Wa wa'adha, memberi nasihat ianya Nabi. Wa zakkara, mengingatkan ianya Nabi. Summa qala, kemudian berkata ianya Nabi. Apa kata Nabi dalam khutbah beliau ini di Ghadir Khum? Kita kadang jarang mendengar ya. Kalau Syiah itu sering kita dengar mereka berceramah tentang Ghadir Khum. Kalau kita ahli sunnah jarang. Nah, padahal memang itu ada hadis sahihnya dalam kitab-kitab kita ahli sunnah. Apa kata Nabi? Amma ba'du, adapun sesudahnya, ala ayyuhan nas, ketahui olehmu wahai manusia semuanya. Fa innama ana basyarun yushiku ayyatiya rasulu rabbi faujiba. Hanya saja saya ini manusia yang hampirlah bahwa datanglah oleh utusan Tuhanku, maka aku pun akan menerimanya, menjawabnya. Kata beliau, saya ini manusia, ini hampir dekat Allah memanggil saya untuk kembali. Ya. Ini mengisyarahkan Rasulullah mau wafat ya. Wa ana tarikun fikum sakalain, saya meninggalkan kepada kalian 2 yang berat. Bermula saya itu yang meninggalkan pada kalian sakalain, akan 2 yang berat. Awwaluhuma kitabullah, bermula yang pertama dari keduanya 2 yang berat itu kitabullah. Fihil huda wan nur, dalam kitab Allah itu ada petunjuk dan cahaya. Fakhudhu bi kitabillah, maka berpeganglah kalian, ambillah oleh kalian dengan kitab Allah. Wastamsaku bihi, berpeganglah kalian. Wastamsiku bihi, berpeganglah kalian dengannya kitab Allah. Fahassa, ini di luar hadis, ini kata Zaid bin Arqam, fahassa ala kitabillah, maka mengajak ya Nabi kepada kitab Allah. Waraghaba fi, menggemarkan ya Nabi, menganjurkan ya Nabi padanya kitab Allah. Artinya
mengajak supaya orang mencintai kita, Allah memegang, menjadikannya sebagai pedoman. Summa qala, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam berkata, wa ahlu baiti, dan keluargaku, uzakkirukumullah fi ahli baiti, uzakkirukumullah fi ahli baiti, uzakkirukumullah fi ahli baiti. Nabi mengulangnya 3 kali. Aku ingatkan akan kalian kepada Allah pada keluargaku. Ini semacam Nabi tahu ya, diberitahu oleh Allah bahwa sesudah Nabi meninggal itu banyak hal yang terjadi menimpa keluarga Nabi. Sebagaimana kita tahu sejarah kan, Sayyidina Ali diperangi oleh banyak orang, banyak banget musuhnya kan. Jadi keluarga Nabi, orang-orang yang mencintai Nabi terancam. Ya. Makanya Nabi benar-benar mengingatkan dalam hadis supaya kita perhatian, khususnya para sahabat ketika itu untuk menjaga keluarga Nabi. Nah ini. Karena kita wajib mencintai Nabi, wajib juga mencintai orang-orang yang Nabi cintai seperti keluarga beliau. Wajib memusuhi orang-orang yang memusuhi Nabi dan memusuhi keluarga Nabi. Ini bagian dari kesempurnaan iman. Faqala lahu Husain, maka berkata baginya Zaid bin Arqam oleh Husain. Ketika Husain ini bukan Husain anak Nabi kan, pakai Usad. Ketika Husain ini mendengar Zaid menceritakan hadis ini, Husain berkata kepada Zaid bin Arqam, "Waman ahlu baitihi ya Zaid? Siapa itu keluarganya Nabi ya Zaid? Alaisa nisa'uhu min ahli baitih? Bukankah istri-istrinya Nabi itu dari ahlu baitih, keluarganya Nabi juga?" Qala, Zaid bin Arqam berkata, "Nisa'uhu min ahli baitih." Istri-istri Nabi memang masuk keluarga Nabi, keluarga secara umum. Nah, tapi keluarga yang berkenaan dengan ayat di atas, istri nggak masuk. Walakin, nah ini Zaid bin Arqam melanjutkan, walakin ahlu baitihi man hurrimas sadaqata ba'da. Tetapi bermula keluarganya Nabi, itu orang-orang yang diharamkan akan dia akan sedekah sesudahnya Nabi. Qala, Husain berkata, wa manhum, siapa mereka yang haram menerima sedekah zakat? Qala, Zaid bin Arqam berkata, hum alu Ali, bermula mereka itu keluarga Ali, wa alu Aqil, keluarga Aqil, wa alu Ja'far, keluarga Ja'far, wa alu Abbas, keluarga Abbas. Qala, berkata ianya Husain, kullu haula'i hurrimas shadaqata. Apakah ini ada hamzah istifham dibuang? Apakah bermula semua mereka itu diharamkan akan dia akan sedekah? Qala, Zaid bin Arqam berkata, na'am, mereka semuanya keluarga Ali, Aqil, keluarga Ja'far dan keluarga Abbas haram menerima zakat. Artinya, pengarang kitab ini Muhammad Abduh Yamani pengen menjelaskan kalau keluarga Nabi itu bertingkat ya. Ada yang paling dekat, ada yang sedang, ada yang jauh nanti. Ini beliau bawakan dulu hadis-hadisnya. Ini 2. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis nomor 2408 dari kitab Fadailus Sahabah, bab Fadail Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian juga hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnad, oleh Imam Hakim dalam kitab Mustadrak, oleh Ad-Darimi dan oleh Ibnu Hibban dalam kitab Mawaridut Dham'an, oleh Al-Bazzar dalam kitab Kashful Astar, oleh Tabrani dalam kitab Mu'jam Kabir, min turukin kasirah, dari turuk yang banyak. Jadi banyak banget jalur periwayatan hadis ini yang ujungnya bersambung kepada Zaid bin Arqam. Wa asanida adidah, dan dari sanad-sanad yang banyak sampai kepada Zaid bin Arqam. Nah itu. Kemudian wafil sahih, dalam hadis yang sahih, Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi, ya Allah berselawatlah kepada Nabi Muhammad, kepada istri-istri beliau dan kepada zuriat beliau. Nah, ini hadis ini jadi dalil juga bahwa istri Nabi nanti masuk juga dalam golongan keluarga Nabi. Ini 3, ini hadis. Hadis selawat ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kemudian oleh oleh Imam Muslim juga ada dalam Sahih Muslim. Kemudian dalam kitab Muwatta Imam Malik juga ada hadis ini. Dalam kitab Ibnu Majah juga ada. Sunan Nasa'i juga ada. Kemudian dalam kitab Musnad Imam Ahmad juga ada. Nah, hadis sahih kutubus sittah. Wa kadzalika 'allamana Rasul, demikianlah telah mengajarkan kepada kita oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam an naqula, bahwa kita mengatakan. Rasul mengajarkan kita untuk mengatakan. Ini kasusnya ketika para sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kaifa nusalli alaik?" Bagaimana cara kami berselawat kepada engkau? Nabi menjawab, "Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid." Nah ini dalil kan? Makanya banyak banget dalil menyatakan tentang berselawat kepada keluarga Nabi.
Adapun berselawat kepada para sahabat secara khusus nggak ada dalilnya. Cuma para ulama mengkiaskan. Ya, makanya para ulama tidak membolehkan berselawat kepada selain Nabi dan keluarga secara khusus. Misalkan kita membaca Allahumma sholli ala Abu Bakar, nah itu nggak boleh. Tapi atas jalan tabaiyah boleh diikutkan. Ikutkan seperti yang sering kita baca mukadimah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sahbihi misalkan wa sahbihi atas jalan tabaiyah boleh. Kalau secara khusus nggak boleh. Kalau keluarga Nabi boleh kan? Makanya sering kita dengar kalau kita baca kitab Sahih Bukhari begitu menyebutkan nama Sayyidatina Fatimah alaihi salam itu sering. Kemudian Ali alaihi salam ada, Hasan Husain alaihi salam ada kita temui. Ini hadis ini satu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Ad-Da'wah, diriwayatkan oleh siapa lagi? Kemudian panjang ini ya. Imam Turmudi juga, kemudian Imam Abu Daud, diriwayatkan juga oleh An-Nasai, kemudian oleh Ibnu Majah, kemudian oleh Ahmad dalam kitab Musnad. Hadis lawat. Nah, lanjut. Wa nukhlisu ya. Wa nukhlisu min hadza ila anna Fatimah wa Aliyan wal Hasan wal Husain radhiyallahu anhum ajma'in hum ahlul kasa binasil hadis. Dan kita berkesimpulan dari ini penjelasan semua di atas kepada bahwa sungguh Sayyidatina Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain radhiyallahu anhum semuanya hum bermula mereka itu ahlul kasa. Mereka itulah yang disebut dengan ahlul kasa. Orang yang diselimuti Nabi tadi ketika turun ayat innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait. Dan ketika turun ayat nad'u abna'ana wa abna'akum. Kita berkesimpulanlah dari ini penjelasan kepada bahwa sungguh Sayyidina Fatimah, Ali, Hasan, Husain radhiyallahu anhum ajmain, mereka itulah ahlul kasa binasil hadis dengan nas hadis di atas yaitu hadis kasa dan dengan nas hadis mubahalah. Nah, jadi mereka ini disebut ahlul kasa. Ini keluarga Nabi yang paling spesial. Wa anna adwajahu atau kepada Anna Fatimah. Kita berkesimpulan pula daripada ini penjelasan ila anna adwajahu kepada bahwa sungguh istri-istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam min ahlil bait masuk juga kategori ahlul bait bi umumil ayatil karimah dengan umum ayat yang mulia di atas wa bimantuqi hadis sholati alaihi wa ala azwaji wa dzurriyyati dan dengan mantuk dengan kejelasan ya mantuk itu bunyi ya dengan bunyi hadis berselawat kepada Nabi kepada istri Nabi dan kepada dzurriyyatnya Nabi. Jadi di atas tadi kan ada beliau membawakan hadis sahih ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Dari hadis ini para ulama memahami kalau istri Nabi juga masuk dalam kategori ahlul bait walaupun mereka tidak masuk dalam kategori ahlul kasa. Nah, kemudian wa anna ala aliyin wa ja'fara wa aqilin wa abbas radhiyallahu anhum man harramallahu sadaqata alaihim bimuqtadha hadis. Dan kita berkesimpulan juga dari ini penjelasan kepada bahwa sungguh keluarga Sayyidina Ali, keluarga Sayyidina Ja'far, keluarga Aqil, Abbas radhiyallahu anhum itu termasuk orang-orang yang mengharamkan oleh Allah kan sedekah terhadap mereka. Bimuqtadha hadis sesuai dengan pemahaman hadis inna alu Muhammadin la tahillu lana sedekah. Hadis sahih yang sudah kita bacakan di atas. Sesungguhnya kami siapa keluarga Nabi Muhammad itu tidak halal bagi kami oleh sedekah. Wal qarabatu wal qurbatu darajah. Dan bermula kekerabatan dan kedekatan itu bertingkat-tingkat. Kalau qarabah itu kedekatan karena nasab. Kalau qurbah ini kedekatan karena punya manzilah ya, punya kelebihan khusus di sisi Nabi. Nah, jadi kerabat dan qurbah, kerabat, kedekatan orang dengan Nabi, orang yang dekat dengan Nabi tentunya berderajat-derajat. Makanya keluarga Nabi pun bertingkat. Ada ahlul kasa, ada secara umum. Ada anak keturunan Nabi nanti. Ada yang karena hubungan musaharah dengan Nabi kan. Nah, menikah dengan cucu-cucu Nabi. Fama'a annal Abbasa ammun Nabi wa aqrabu asibin lahu faqad quddima alaihi Aliyun radhiyallahu anhu ma bi ijma'. Maka bersama bahwa sungguh Sayyidina Abbas itu paman Nabi. Sayyidina Abbas paman Nabi.
Wa akrabu asibin, dan Sayyidina Abbas itu orang yang paling dekat yang menjadi asabah baginya Nabi. Artinya secara garis keturunan Abbas itu wali Nabi ya. Dekat, paman. Adapun Sayyidina Ali kan anak paman Nabi, anak Abi Thalib, berarti ponakan Nabi, sepupu, bukan ponakan, sepupu Nabi. Di segi nasab, Sayyidina Abbas lebih dekat. Maka bersama bahwa sungguhnya Abbas itu paman Nabi, itu yang lebih dekat, yang menjadi asabah baginya Nabi. Fakat kuddima, maka sungguh didahulukan di atasnya Abbas akan Aliun, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu di ijma. Ijma ulama menyatakan Sayyidina Ali lebih utama dari Sayyidina Abbas. Padahal di segi nasab kalau kita lihat lebih dekat Sayyidina Abbas. Kenapa? Didahulukan Sayyidina Ali. Li'annal qarabata huna da'imat qarabata Ali. Karena kerabat di sini mendukung ia akan kerabat Ali. Maksud mendukung kerabat Ali, artinya Sayyidina Abbas dan Sayyidina Ali sama-sama kerabat Nabi kan? Satu jalur. Cuma Sayyidina Ali punya kelebihan-kelebihan yang lain yang tidak dimiliki oleh Sayyidina Abbas. Karena banyak banget hadis sahih dari Nabi yang menunjukkan tentang kedekatan manzilah Sayyidina Ali terhadap Nabi. Misalkan, anta minni bimanzilati Harun min Musa, engkau dari diriku hai Sayyidina Ali umpama Harun dan Musa, umpama Nabi Harun dan Nabi Musa. Man kuntu maulahu fa'aliyun maulah, Allahumma wali man walah wa adi man ada. Banyak nanti hadis. Nanti semuanya akan dijelaskan di depannya. Nah, ini sini kan nomor 2, li'annal qarabah wal qurba, karena kekerabatan dan kurba persaudaraan, takunu minarahim, ada ia karena rahim, wal qurbah minal mandilah. Sementara kurbah kedekatan itu dirinya dari kedudukan ya, karena memiliki sifat-sifat lebih. Wa nahnul muslimin, dan bermula kami, siapa kami? A'nil muslimin, ini maf'ul dari fi'il mahdhuf. Bermula kita, yaitu orang muslim, natawalla alal bait, kita semuanya natawalla. Arti natawalla banyak artinya, kita mencintai. Atau apa namanya? Natawalla kita jadikan akan pemimpin. Ya, natawalla rajula, kita jadikan seorang laki-laki itu sebagai pemimpin kita. Nah, artinya natawalla di sini kita kaum muslimin kita menjadikan pemimpin akan keluarga Nabi dengan cara mencintainya. Nah, mualat. Nah, jadi mualat itu artinya mencintai, menolong, banyak artinya ya. Nah, kita mualah akan keluarga Nabi dengan cara mencintainya keluarga, wa takdiri menghormati, wal i'azazi memuliakan keluarga Nabi, wal mawaddati mencintai mereka, wal ittiba'i mengikuti mereka, wal iktida juga mengikuti mereka. Waqad ta'abbadanallah ta'ala bisalah. Dan sungguh kita beribadah kepada Allah Ta'ala dengan cara berselawat dan bersalam kepada mereka keluarga. Bukankah dalam ibadah juga kita? Dalam ibadah kita kepada Allah, dalam sholat kita berselawat, bersalam kepada mereka keluarga Nabi. Wa ja'ala zalika, dan dijadikan akan demikian. Demikian selawat dan salam kita kepada keluarga Nabi. Dijadikan fi sholati, dalam sholat, qabla taslim. Sebelum salam, itu posisi selawat kita kepada keluarga Nabi. Maqrunan ila sholati wa taslim ala sababi syarafihim. Hal keadaan selawat kepada keluarga tadi disertakan, dibarengkan kepada selawat dan salam kepada sebab kemuliaan mereka. Kenapa? Apa yang menyebabkan keluarga Nabi mulia? Karena ada Nabi. Dengan sebab ada Nabi, keluarga Nabi jadi mulia. Jadi selawat kita kepada keluarga Nabi dibarengkan dalam salat dengan selawat kita kepada Nabi itu sendiri kan? Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, itu maksudnya. Dibarengkan kepada selawat dan salam kepada sebab kemuliaan mereka. Wataji majdihim, di atas mahkota kemuliaan mereka. Siapa yang dimaksud? Sebab kemuliaan mereka Sayyidil awwalin wal akhirin Muhammadin alaihi salatu wasallam, yaitu Nabi Muhammad. Kama naj'alus sahabatal kiram, sebagai nujillu. Kama nujillu sahabatal kiram, sebagaimana juga kita memuliakan akan sahabat yang mulia. Wa nuhibbuhum, kita mencintai akan sahabat yang mulia. Wa nuqaddiruhum, kita menghargai mereka. Wa na'rifu fadlahum, kita mengetahui akan keutamaan sahabat semua. Radhiyallahu anhum ajma'in. Nah. Wa ala hadza, dan di atas ini semua penjelasan, fa ahlul baiti aslun wa far'un wa nasabun wa sahrun.
Maka bermula ahlul bait itu ada asal pokok, yaitu Nabi dan istri nanti. Wa far'on, dan ada cabangnya, anak-anak Nabi. Wa nasabun, keturunan Nabi sampai ke bawah. Wa sahrun, yang berbesan dengan Nabi, yang menikahi anak cucu Nabi. Jadi ahlul bait itu bertingkat. Asluhumul asil, bermula asalnya mereka ahlul bait yang paling asal. Wa majduhumul asil, dan kemuliaan mereka yang paling mulia itulah sayyidul alamin, pemimpin semesta alam, Rasulullahil a'zam, rasul yang agung, sallallahu alaihi wasallam, wa zawjuhul ula al kamilah, dan istrinya Nabi yang pertama yang sempurna, ummul mukminin, ibunya orang yang beriman, yaitu Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Nah, inilah asal muasal ahlul bait yang paling utama, Nabi dan istri Khadijatul Kubra yang dimaksud. Nah, dan juga ini istri yang paling Nabi cintai. Nah, Khadijah, istri yang paling Nabi cintai, Khadijah menurut dalil-dalil yang sahih yang kuat ya. Bukan Sayyidina Aisyah, walaupun cinta juga, tentunya Nabi cinta kepada semua istri. Tapi kalau dibanding semua istri Nabi, yang paling utama ya Sayyidatuna Khadijah ini. Dan semua anak Nabi dari Sayyidatina Khadijah. Nah, kecuali satu, Sayyidina Ibrahim dari Maryah Kibutiyah. Itu juga bukan istri Nabi, namanya Sariyah Nabi. Adapun dari istri-istrinya yang lain, Nabi tidak memiliki keturunan. Summama tanasala minhuma, kemudian yang menjadi keluarga ahlul bait selanjutnya itu tanah salah yang menurun ia, yang menjadi keturunan ia dari keduanya, Nabi dan istri Khadijah, min man mata, dari orang-orang yang meninggal ia sagiran pada waktu kecil, au asya, atau dari orang-orang yang hidup ia wa tazawwaja, menikah ia, wa anjaba, dan punya anak. Ya. Waqad qaddarallahu ayyakuna far'ud dawhatin nabawiyah, dan sungguh telah mentakdirkan oleh Allah bahwa adalah cabang dari dauhah. Dauhah ini satu pohon besar yang rindang banget, banyak cabang-cabangnya. Ini gambaran sebagai keturunan Nabi. Keturunan Nabi itu banyak banget. Sampai sekarang kan di Indonesia juga, di kita banyak yang disebut dengan Habib, mungkin disebut dengan Sayyid, disebut dengan Syarif dan Syarifah. Ini semuanya keturunan Nabi. Luar biasa. Barokah ya. Waqad qaddarallah, dan sungguh telah mentakdirkan oleh Allah akan bahwa adalah cabang dari pohon kenabian. Kulluhu, seluruhnya cabang. Min duhri, ini duhri, min duhri Zahra'i Fatimah, daripada punggungnya Sayyidina Zahrah Al-Fatimah, wa duhril karim, dari punggung yang mulia Al-Imami Ali Al-Qarrar, yaitu Imam Ali Al-Qarrar. Maksudnya begini, memang sudah takdir Allah ya, bahwa keturunan Nabi itu muncul dari Sayyidatina Fatimah dan Sayyidina Ali. Nah, lewat nanti dua imam yang mulia, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Nah itu. Ali Al-Qarrar. Arti Al-Qarrar ini yang nggak pernah lari di medan perang. Nah, jadi Sayyidina Ali ini sahabat Nabi yang tidak pernah lari di medan perang, betapapun gentingnya. Coba nanti baca sejarah perang Badar pertama ya. Betapa banyak Sayyidina Ali membunuh gembong-gembong musyrik. Nah, karena itulah di kemudian hari nanti Nabi Sayyidina Ali memiliki banyak musuh. Ada orang-orang yang nanti pura-pura masuk Islam, mereka untuk membalas karena banyak ayahnya, nenek moyangnya yang terbunuh di perang Badar. Nah. Karramallahu wajhah, sehingga memuliakan oleh Allah akan wajah beliau. Ini juga istilah yang jarang kita dengar terhadap sahabat yang lain ya. Jarang kita dengar sahabat yang lain karramallahu wajhah. Inilah keistimewaan keluarga Nabi. Wa tamassala dzalika fil imamainil jalilaini raihanataini zakiyataini as-sayyidil Hasani wa sayyidil Husain, dan menjelmalah oleh demikian. Tamassala, menjelmalah oleh demikian keturunan Nabi semua, fil imamaini, dalam dua imam yang agung keduanya, war raihanatain. Raihanatain ini artinya dua yang wangi ya. Dua pemimpin pemuda surga kata Nabi. Az-Zakiyaitain, yang suci keduanya, yaitu Sayyid Hasan dan Sayyid Husain. Artinya keturunan Nabi selanjutnya nanti lewat dua cucu Nabi ini. Wa ma maddallahu min naslihima, dan mama yang memanjangkan oleh Allah dari keturunan keduanya. Fil aqab
Aqab pada keturunan juga. Atau di masa depan kita artikan ya. Yang menjadi keturunan Nabi artinya melalui Sayyidina Hasan Husain dan mama yang memanjangkan, melanjutkan oleh Allah dari keturunan keduanya Sayyidina Hasan Husain fil aqab di masa depan zakiyan mutahhara dalam keadaan suci bersih. Sumayam taddu dillu dauha. Kemudian berkelanjutanlah oleh naungan pohon kenabian yang diberkahi tadi. Fayadummu azwajun nabi, maka masuklah oleh istri-istri Nabi jami'an semuanya. Siapa istri Nabi? Ummahatul mu'minin al-mukarramatil mutahharah, yaitu ibunya orang yang beriman, yang mulia lagi yang suci. Wa yajma'u ilahi asabatun nabi, yang dan terkumpul kepadanya keluarga Nabi lagi oleh asobah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam min bani Ja'far, dari anak-anak Ja'far, wa Aqil, anak Aqil dan anak Abbas. Ini semuanya paman Nabi ya, paman Nabi yang Muslim. Ja'far At-Tayyar yang meninggal, yang pertama hijrah ke Habasyah ya. Aqil, Abbas. Nah, kalau Hamzah mungkin Sayyidina Hamzah nggak punya keturunan mungkin ya, meninggal dalam perang Uhud. Walikullin kadaruh, dan sabit untuk semuanya itu punya nilainya masing-masing. Wa maqamuhu, bagi setiap dari mereka, baik ahlul kasa, istri Nabi, anak keturunan Nabi, bagi setiap orang itu punya nilainya masing-masing. Wa maqamuhu, punya kedudukannya masing-masing. Wa qurbuhu, punya kedekatannya masing-masing. Min Rasulillah, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kulluhum li Rasulillah yantasibu, bersemula seluruh mereka bagi Rasulullah itu tersambung nasab ya, semuanya intisab, menisbatkan dirinya kepada Rasul. Kita sebut ahlul bait. Wasanu aridu wasanu aridu fi sufahat taliyah li'alami ya. Li'alam apa li'alam? Li'alami hadhihi dawhatil mubarakati min nasli Khadijah. Dan akan kami datangkan di halaman-halaman berikut bagi mengetahui ini pohon yang diberkahi. Nah, atau a'lam juga boleh, tokoh mungkin maksudnya ya. Akan kami sebutkan nanti di halaman-halaman berikutnya bagi tokoh-tokoh ini pohon yang penuh berkah. Dari keturunan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha hingga kepada Baiti Ali, kepada keluarga Ali, Fatimah radhiyallahu anhuma ila dzurriyyatihima, hingga kepada keturunan keduanya, yaitu Al-Hasan wal Husain, Sayyidina Hasan dan Husain, wa Zainab, Ummi Kulsum, wa Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhum ajmain. Wa saufa uhawilu tabsita wat taisir. Nanti akan saya usahakan, akan meluaskan dan memudahkan hatta nuqarriba hadhihi sirata, hingga kami dekatkan akan ini sejarah, al-atrah, akan ini sejarah yang wangi, wa hadhihi dawhatal mubarakah, dan akan ini pohon yang penuh berkah, pohon keturunan Nabi, lin nasyiati min auladina. Nasyiah dulu di atas saya artikan bangsa, untuk orang yang baru tumbuh dari anak-anak kita, untuk anak-anak kita yang baru masih muda-muda belum paham, supaya mereka jadi paham. Walil muslimina jami'an, dan untuk kaum muslimin semuanya. Wa nushhidullaha ala hubbina lahum, dan kami mempersaksikan kepada Allah terhadap cintanya kami bagi mereka ahlul bait. Kahubbi ashabi Rasulillah, seperti cintanya para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi mereka keluarga Nabi. Sahabat Nabi juga mencintai keluarga Nabi. Ya. Nah, kami persaksikan kepada Allah atas cinta kami bagi mereka keluarga Nabi, kahubbi ashabi Rasulillah, seperti cintanya sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi mereka keluarga Nabi. Artinya sahabat Nabi juga mencintai keluarga Nabi. Ada pertanyaan di sini, bagaimana dengan sahabat-sahabat yang memerangi keluarga Nabi? Apakah mereka enggak cinta? Nah, itu ada pembahasan lain mungkin ya. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Nah, duna khurujin bil hubbi ila madzalikil ghuluwi, ketiadaan keluar dengan cinta kepada mazalikil ghuluwi, kepada tempat-tempat yang berlebihan, maksudnya tempat-tempat yang menggelincirkan, yang berlebihan.
Artinya kita mencintai keluarga Nabi sebagaimana sahabat mencintai keluarga Nabi, tapi tentunya bukan cinta yang berlebihan. Sehingga kita menyematkan kepada keluarga Nabi hal-hal yang tidak layak. Enggak seperti itu. Fala narfa'uhum fauqa manzilatihim. Maka tidak akan kita angkat akan mereka keluarga Nabi di atas kedudukan mereka. Kedudukan mereka memang sudah mulia, enggak perlu ditambah-tambah hal-hal yang enggak ada dalilnya. Fahum jami'an ibadum mukramun. Maka bermula mereka semua keluarga Nabi itu hamba-hamba yang dimuliakan. Amarona bihubbihi, memerintahkan ya Nabi akan kita untuk mencintai mereka, wa tauqirihim, menghormati mereka, fasami'na wa ata'na, maka kita dengar dan kita taat. Wal aqilul mu'minu yudriku, bermula orang yang berakal lagi beriman, yudriku, tahu ia, anna min birri alil bait, wah sungguh sebahagian dari berbuat baik kepada keluarga Nabi, sebahagian dari berbuat memuliakan mereka, wa tauqirihim, menghormati mereka, itu ada ghuluwi fihim, tidak berlebih-lebihan pada mereka keluarga Nabi. Artinya sesuai dengan ketentuan yang ada. Au raf'ihim, atau ketiadaan mengangkat mereka keluarga fauqa manzilatihim, di atas kedudukan mereka. Sebagaimana yang dilakukan oleh sebahagian Syiah yang kita dengar ya. Mereka terlalu berlebihan. Jadi kita tidak boleh berlebihan. Ukuran pas sesuai dengan aturan. Menghormati, memuliakan, menjaga silaturahmi, membantu, menolong, membela. Nah, jadi di sini orang yang berakal lagi beriman yudriku, tahu ia bahwa sungguh sebahagian dari birri, sebahagian dari berbuat baik kepada keluarga Nabi, memuliakan, sebahagian dari memuliakan mereka, menghormati mereka, itu ada ghuluwi, tidak berlebihan pada hak mereka, wa au raf'ihim, atau tidak mengangkat mereka di atas kedudukan mereka, au ayyudafa, atau ketiadaan bahwa ditambah kepada mereka, yudafa dinisbatkan, ditambahkan kepada mereka, ma laisa lahum, akan sesuatu yang tidak ada bagi mereka. Jangan kita tambah-tambah hal-hal yang tidak ada. Karena inna qadrahum rafi', karena kedudukan mereka itu, kemuliaan mereka itu sudah tinggi, walhamdulillah. Wa makanatuhum aliyah, sungguhnya kedudukan mereka itu memang tinggi, walhamdulillah. Wa nasabahum tahirun syarifun, dan sesungguhnya nasab mereka itu suci lagi mulia. Wa aslahum karim, sesungguhnya asal mereka itu memang mulia. Wa sayratuhum atrah, sesungguhnya sejarah hidup mereka itu wangi, baik, jauh dari kesalahan-kesalahan. Wa fi'lahum hamid, dan sesungguhnya perbuatan mereka itu terpuji. Wa ma 'alaina illal tizamu, tidak adalah di atas kita kecuali melazimkan, bil adabi ma'ahum, melazimkan maksudnya menjaga adab bersama mereka. Wa i'ta'uhum huquqahum, memberikan kepada mereka akan hak-hak mereka. Wa mahabbatahum, mencintai mereka. Bimisli ma amaran Allah, dengan seperti ma yang memerintahkan akan kita oleh Allah Azza wa Jalla. Wa bimisli ma ausana, dan dengan misil ma yang berpesan kepada kita oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tugas kita menjaga adab bersama mereka, memberikan hak mereka, mencintai mereka sesuai dengan perintah Allah dan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa bil kaifiyatil lati ahabbahum biha, dan dengan cara yang mencintai akan mereka keluarga dengannya cara oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullah ta'ala ay yazidana, kita mohon kepada Allah Ta'ala bahwa menambah yang Allah kepada kita hubban bihi, menambah akan cinta terhadap Allah. Semoga kita makin cinta kepada Allah. Wa hubban bi rasulih, menambah yang Allah kepada kita akan cinta terhadap Rasulnya. Wa hubban bi ali baitih, menambah yang Allah akan cinta terhadap keluarganya Nabi yang mulia al-kiram. Wa hubban li ashabih, semoga menambah yang Allah kepada kita akan cinta bagi sahabat-sahabatnya Nabi al-ghurril mayamin, sahabat-sahabat yang mulia, lagi yang diberkahi. Ghurri ini jamak dari agharru, artinya asyraf, mulia. Mayamin jamak dari maimun, mayamin mubarak, penuh berkah. Semoga Allah menambah kepada kita akan cinta kita terhadap sahabatnya Nabi yang mulia, ya, lagi berkah. Wa muwalatan lahum, menambahkan ya Allah kepada kita akan mualat bagi mereka, mualat mencintai mereka, membela mereka. Wa ayyaj'alana mimman yatawallallah, dan bahwa menjadikan ianya Allah akan kita dari orang-orang yatawallallah. Arti yatawallallah, yatawallar rajul ittakhadahu rajulan, ittakhadahu waliyan. Kalau yatawallallah, ittakhadallaha waliyan, menjadikan Allah sebagai pemimpin kita. Itu namanya yatawallallah.
Semoga menjadikan ya Allah akan kita dari orang-orang yang menjadikan Allah ia sebagai pemimpinnya. Wa rasulahu menjadikan Rasul sebagai pemimpinnya. Walladzina amanu menjadikan orang-orang yang beriman sebagai pemimpinnya. Wa alla yaj'ala fi qulubina ghillan li ahadin minhum. Dan bahwa tidak menjadikan hanya Allah dalam hati-hati kita ada akan kedengkian bagi seorang pun dari mereka. Bagai kama wasafa Rabbul Izzah sebagaimana mensifati oleh Rabbul Izzah Tuhan yang mulia al-mu'minina bihi akan orang yang beriman dengannya Allah. Allah menyatakan orang yang beriman kepada Allah dalam Al-Qur'an orang yang tidak iri dengki. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata. Jadi orang yang benci kepada keluarganya Nabi namanya nawasib, nasibi. Nawasib tercela. Walladzina ja'u min ba'dihim dan orang-orang yang datang mereka dari sesudah mereka orang yang beriman yaqulun mereka berkata Rabbana ghfir lana ya Allah ampunilah dosa kami wali ikhwanina alladzina sabaquna dan untuk saudara-saudara kami yang mereka mendahului kami dengan iman wala taj'al fi qulubina jangan engkau jadikan dalam hati kami ghillan kedengkian lilladzina amanu untuk orang-orang yang beriman Rabbana innaka raufur rahim ya Tuhan kami sesungguhnya engkau itu maha rauf lagi maha rahim, maha penyayang. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini selesai baru judul baru kelebihan alul bait nanti ya secara umum. Walhamdulillahirabbil alamin. Moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.